Saatnya ramaikan bulan Ramadan dengan amalan ibadah jempolan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sepanjang Ramadan yang telah kita lalui di tengah-tengah bulan Ramadan ini, berdasarkan kemampuan kita bahwasannya telah kita lalui beberapa ritual ibadah di tengah-tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankannya baik secara berjamaah di masjid maupun di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para peserta Ramadan SMA Negeri 1 Cianjur yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit berbicara mengenai ikhlas dalam beribadah dan beberapa kebiasaan yang merusak amaliyah ibadah kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku serta matiku hanya kepada Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-An'am ayat 162 163 ini, bahwasannya ketika kita beribadah maupun ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, senantiasa kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita relakan, senantiasa kita jalankan dalam ketaatan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena diiming-imingi rasa takut baik oleh orang tua maupun oleh guru pengajar ataupun oleh kakak kita di rumah. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan ini tentu kita merasa sangat berbeda dengan bulan suci sebelumnya, di mana kita sekarang melaksanakan bulan suci Ramadan ini sebagian besar tidak bisa seperti biasanya berjamaah di masjid, melaksanakan ritual ibadah secara bersama-sama. Tetapi kita sekarang telah dilakukan beberapa kegiatannya tersebut dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik di rumah ataupun yang di masjid. Kalau tidak memiliki rasa keikhlasan hati, rasa kelapangan dada, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ikhlas? Karena keikhlasan itulah kunci utama untuk diterimanya suatu amalan kita, suatu ibadah kita, ritual kita yang senantiasa kita lakukan dari hari, dari waktu, dari mulai menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bahkan sampai ke bulan, sampai berakhirnya bulan suci Ramadan, bahkan 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap bertakwa, tetap melaksanakan amalan-amalan seperti kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Kenapa kita ini perlu keikhlasan dalam melaksanakan setiap kegiatan? Karena pada dasarnya keikhlasan inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini Bapak akan contohkan beberapa keikhlasan ketika kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Baik itu puasa, baik itu salat rawatib, maupun salat tarawih, salat qiyamul lail. Jadi intinya di dalam pelaksanaan salat, di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, saya contohkan seperti ini. Ketika Anda berbuka, Anda memakan ataupun minum dengan hal-hal yang tentunya sangat nikmat, sangat lezat.
Tapi ketika itu sudah menjadi sesuatu hal yang sangat menjijikan, mohon maaf ini, sesuatu yang sangat menjijikan, bahkan itu sangat baunya tidak enak, maka kita keluarkan di pagi hari ataupun sore hari, itu tidak pernah kita melirik kembali, kita lepaskan saja. Nah, itulah suatu keikhlasan. Ketika Anda misalkan membuang kotoran, baik itu sore hari maupun pagi hari, kita tidak akan pernah menolehnya kembali. Sekalipun kotoran itu ketika berbuka puasa, Anda memakan mungkin saja dengan makanan yang sangat diidam-idamkan di pagi hari. Minuman yang sangat diidam-idamkan juga di pagi hari. Tetapi pas dikeluarkan sudah menjadi kotoran, Anda tidak pernah merasa sangat menjengkelkan atau sangat kesal. Aduh ya Allah, itu makanan yang tadi sore saya berbuka dan sangat nikmat dan lezat. Itu dikeluarkan begitu saja. Bahkan boro-boro untuk dilirik. Dilihatnya pun tidak. Karena saking takut karena baunya, biasanya langsung disiram dan pergi, tidak ada. Nah, sama ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhlas tersebut harus bisa seperti itu, ya. Jadi saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, kita sekarang dianjurkan tidak boleh berkerumun, tidak boleh sekarang diam artinya pergi seenaknya, tetap harus ada kewaspadaan untuk mencegah daripada wabah ini, ya. Sehingga SMA Negeri 1 Cianjur ini melalui Ramadan virtual dengan cara seperti ini, mudah-mudahan tetap semangat, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah tadi, ya, beribadah dengan keikhlasan, ya. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Dan ada sebagian hadis yang insya Allah saya akan sampaikan juga. Artinya ini hadis yang mudah-mudahan hadis ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya akan mengingatkan bahwasannya kita harus tetap bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga tetap berintrospeksi terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Jangan sampai kita menahan haus, dahaga, lapar hanya karena berpuasa tapi pahalanya tidak didapatkan. Nah, jadi riwayat dari Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mala." Nah, jadi ada 6 perkara yang dapat merusak suatu amal. Nah, 6 perkara yang dapat merusak suatu amal, jangan sampai perkara-perkara yang seperti ini kita melakukan di hari-hari yang sedang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan sehingga hilang amaliyahnya. Hanya capek saja yang dapat kita lakukan. Capek karena menahan haus dan dahaga, lapar, ya, itu akan menjadi sia-sia, ya. Jadi 6 perkara yang pertama itu yang akan merusak. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Apa itu al-istighalu bi'uyubil khalqi? Jadi yang pertama ini adalah seseorang yang selalu sibuk mencari-cari aib orang lain atau mencari kekurangan orang lain atau kesalahan orang lain, ya, itu sehingga ini merusak apa? Merusak ibadah kita, tadarusan kita, ibadah tarawih kita, salat rawatib kita, ya, puasanya juga menjadi tidak bermakna, ya. Coba kita bayangkan, ya, sekarang sesuatu hal yang tidak baik terus menjadi viral, bukannya istighfar malah alhamdulillah dengan keviralannya, merasa dirinya itu dikenal oleh semua orang, padahal hal-hal yang tidak baik banyak sekali seperti itu sekarang, ya. Jangan dijadikan contoh hal-hal semacam itu, ya. Salah satunya adalah memposting hal-hal yang tidak baik, tetapi itu luar biasa penerimaan masyarakat dan itu jangan termakan. Karena ada pepatah, ya, bad news is good news, ya. Jadi berita buruk itu
bahkan menjadi bagus beritanya. Karena apa? Penerimaan masyarakat di sana yang sangat luar biasa, yang tidak memahami bahwa itu suatu aib, bahwa itu suatu bencana. Ya, gitu. Bukan sekarang melalui televisi, melalui media sosial yang lainnya. Bahkan orang itu bukan menjadi tabayun atau mempublikasikan kembali kepada orang lain. Salah itu, saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan. Dimanapun Anda berada, marilah kita terus berintrospeksi diri. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua yang akan merusak amal ibadah kita diantaranya, ya, yang kedua ini adalah waqaswatul qalbi. Ya, itu waqaswatul qalbi itu adalah seseorang, ya, yang memiliki kerasnya hati, susah untuk dikasih tahu, ya, susah untuk diberikan pengertian. Padahal Rasul telah mengingatkan dengan sabdanya, kalau baik hati maka baiklah seluruh badannya. Tapi kalau rusak hatinya maka rusak seluruh badannya. Ya, sehingga mana yang harus kita lakukan? Nah, janganlah menjadi orang yang senantiasa keras hatinya, ya, gitu. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini selain juga melatih hati, melatih hawa nafsu kita, tetapi bagaimana kita melaksanakan di 11 bulan yang akan datang, itu yang lebih penting, ya, gitu. Jadi untuk semuanya para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, peserta Sematren Ramadan SMA Negeri 1 Cianjur, tetap kita harus menjaga. Dan ingat, ada sebuah lagu yang dari Agim dan senantiasa sekarang viral bahkan di bulan suci Ramadan. Tetap harus apa? Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Ingat kepada itu. Jadi jangan sampai hanya melakukan saja, jangan sampai itu hanya di mulut saja, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjaga hati ini supaya tidak keras seperti batu. Ya. Yang ketiga yang akan merusak amal itu adalah wahubud dunya. Nah ini wahubud dunya, orang yang cinta terhadap dunia. Tapi saya akan mengartikannya menjadi ada kata terlalu. Jadi orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Kenapa ini terlalu? Bolehlah kita mencintai dunia, tapi karena Allah, silahkan boleh. Salah satu contohnya adalah ketika kita memiliki kelebihan harta, sebagian harta kita berikan kepada fakir, miskin, atau kita berikan kepada seseorang yang membutuhkan, fisabilillah atau di jalan Allah. Misalkan untuk membangun pesantren, untuk membangun masjid, itu boleh. Mencintai dunia, tapi karena Allah, dan kita berikan lagi. Itu silahkan. Tapi kalau sudah mencintai dunia atau sudah terlalu mencintai dunia, bukan lagi karena Allah, itu akan segala sesuatunya akan menjadi hawa nafsu kita ini melebihi semestinya. Contohnya bagaimana? Ya, yang tadinya kawan jadi lawan, yang tadinya teman tetap jadi lawan juga. Ya. Jadi tidak ada orang melihat orang lain itu bagus-bagusnya, tidak ada. Menginginkan diri kita itu yang selalu di depan, yang selalu menang. Sikut sana, sikut sini, supaya apa yang diinginkan kita itu tercapai. Dan itu tidak boleh di dalam agama seperti itu. Karena saking cintanya terhadap dunia. Sehingga yang dipikirkan setiap harinya adalah ketika keluar dari rumah, memikirkan saya akan membawa harta yang banyak untuk keluarga saya. Ya, itu tidak baik, ya. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta Ramadan virtual SMA Negeri 1 Cianjur, ya. Bahwasannya yang ketiga ini mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita tetap berintrospeksi diri, bermuhasabah. Insyaallah ini akan dijauhkan. Ya. Yang keempat, yang dapat merusak amal ibadah itu diantaranya wakilatul haya. Wakilatul haya itu adalah apa? Memiliki atau sedikit ada rasa malu. Rasa malunya itu bagaimana? Nah, contoh rasa malu di dalam diri kita itu jangan sampai kita bisa melaksanakan perintah atau syariat agama tanpa didasari tadi dengan perilaku yang semestinya. Contoh ini,
ketika kita bersekolah ke SMA Negeri 1 Cianjur atau kemanapun SMA pendidikan yang formal, di mana salah satu aturannya adalah harus menutup aurat. Nah, ketika harus menutup aurat itulah ya menggunakan pakaian yang syar'i, menggunakan pakaian yang menutup aurat, ya. Tetapi setelah dari sekolah, sepulang dari sekolah ternyata begitu luar biasa, ya, terabaikan semua itu. Jadi semata-mata kembali kepada dalil Al-Quran tadi, tidak ikhlas itu namanya, hanya mematuhi karena takut terhadap aturan sekolah, hanya mematuhi karena takut terhadap guru yang ada di sekolah. Tidak boleh seperti itu, ya, gitu. Jadi sedikit terasa malu, ya, sudah tipis rasa malu kita itu. Bahkan memposting itu foto-foto, video-video di luar ya, syariat agama Islam. Kenapa di luar syariat agama Islam? Karena tidak menutupi aurat. Coba bayangkan, selama foto itu ada, selama video itu ada, baik itu di media sosial apapun, ya, sebelum dihapus itu dosanya terus mengalir. Bukannya pahala, dosa mengalir. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi Bapak harapkan kepada Anda semua peserta Sematren Ramadan ini, ya, di SMA Negeri 1 Cianjur, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada hal-hal semacam itu, ya, itu. Yang kelima adalah amalan yang akan merusak, yaitu watulul amal. Orang yang terlalu memiliki angan-angan, orang yang terlalu memiliki cita-cita yang muluk, ya. Cita-cita yang muluk itu kita hanya bisa berhayal, mengangan-angan, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu, tanpa ada pelaksanaan di dalam dirinya untuk bagaimana cita-cita tersebut itu tercapai. Misalkan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat malam dengan tahajudnya, dengan salat hajatnya. Kalau ingin menjadi seseorang, taruhlah di bidang kesehatan, di bidang kepolisian, di bidang kemiliteran, semuanya itu ada, ya. Jadi ada kiat-kiatnya untuk bisa mencapai atau menggapai cita-cita yang kita inginkan, bukan sebatas hanya berangan-angan, ya, itu. Jadi kita itu akan menjadi orang yang penghayal tingkat tinggi kalau hanya bisa seperti itu. Artinya berangan-angan terus, tidak bisa. Ya, tapi kita harus bagaimana caranya melaksanakan apa yang kita inginkan, itu bisa tercapai dengan cara yang sesuai dengan syariat agama Islam, ya. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kelima yang akan merusak amal ibadah kita, watulul amal. Dan yang terakhir, yang keenam adalah wazalimul la yantahi. Jadi perbuatan zalim yang tidak bisa kita hentikan, ya, terus, ya, kita itu karena terbiasa terus suka mendolimi orang lain. Kata zalim dari zalima yang artinya kegelapan, ya, bahwasannya umat manusia itu sebetulnya ketika dilahirkan oleh bundanya ke dunia ini semuanya dalam keadaan suci, bersih, tetapi akan menjadi hitam pekat, bahkan kotor. Karena oleh siapa? Oleh dirinya sendiri, ya. Karena dengan cara apa? Dengan cara berbuat yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, ya. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta Sematren Ramadan virtual SMA Negeri 1 Cianjur 1441 Hijriah 2020 Masehi ini, mudah-mudahan senantiasa kita dijauhkan dari sikap-sikap yang senantiasa menzalimi, baik menzalimi diri sendiri tetapi yang akan berimbas kepada dosa kita sendiri, baik menzalimi orang lain tetapi dosanya tetap kita sendiri, bahkan dosanya lebih besar, ya. Jadi Bapak harapkan di bulan suci Ramadan ini, sekalipun kita tidak bisa, artinya tidak seperti biasanya sematren di sekolah hanya melalui perangkat inilah, tetapi kita tidak bisa, artinya sekalipun tidak secara face to face, inilah yang memungkinkan bagi kita untuk senantiasa muhasabah diri, berintrospeksi diri, senantiasa memperbaiki
setiap menit demi menitnya, setiap jam demi jamnya, terus kita muhasabah diri. Dan tidak lupa, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah pandemi ini cepat berakhir dan berlalu, dan kita semua bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini kembali kepada fitrahnya dan menuju kepada Idul Fitri yang akan datang, yang di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini Bapak ingatkan kembali, tidak boleh lengah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita sama-sama memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan, dan juga senantiasa kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang-orang yang takwa dan taat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli syahadatin ashabi Rasulillah ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adami sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni a'udzubika minal basari wal zununi wal zudami wa sayil asqam. Allahumma in kana tuhibbu minas sagirin. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum ya Jabbar ya Qahhar. Ya Allah ya Rabbal alamin ya Sadidal Bati Sadidal Ismi man zalamana wa anzana ya mustaqimna ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 4. Yup, 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 yup. Ramadan. Ramadan ya Ramadan, hey. Bulan penuh kemenangan, hey. Bulan penuh keberkahan, hey. Bulan 1000 bulan. Ramadan ya Ramadan, hey. Bulan penuh kemenangan, hey.